A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak, perkenalkan nama saya Ali Syaristi dari kelas 44.1A.38 dengan NIM 44241361. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu pidato yang dikemukakan dari I.R. Soekarno yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 1945. Berikut beberapa isi dari teks pidato yang saya bisa tampilkan. Pada isinya berisi tentang kita berdiri satu negara kesatuan bangsa Indonesia. Saya minta Saudara King Bagus Hadikusumo dan saudara-saudara Islam lainnya, maafkanlah saya memakai perkataan kebangsaan. Ini saya pun orang Islam, tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah paham jika saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nasionalista seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu nasionalista Indonesia bukan berarti staf yang sempit. Sebagai saudara King Bagus Hadikusumo katakan kemarin, maka Tuan adalah orang bangsa Indonesia, Bapak Tuan pun orang Indonesia, nenek Tuan pun bangsa Indonesia, datuk-datuk Tuan, nenek moyang Tuan pun bangsa Indonesia. Di atas satu bangsa Indonesia dalam arti yang dimaksud oleh King Bagus Hadikusumo itulah kita dasarkan negara Indonesia. Lalu di sini ada link full dari isi pidato Soekarno yang telah Soekarno kemukakan dalam pidatonya yaitu di tanggal 1 Juni 1945. Lalu sekarang kita akan masuk ke dalam analisis pidatonya. Yang pertama ada penggunaan diksi atau keberagaman kosakata. Soekarno menggunakan kosakata yang sangat beragam, mulai dari istilah Indonesia, Belanda, hingga Latin, seperti nasionalisme, peri kemanusiaan, permusyawaratan, gotong royong, dan socially relevant dish. Hal ini menunjukkan bahwa beliau menyampaikan gagasan dengan wawasan yang cukup luas dan berusaha mencakup berbagai audiens yang ada. Contoh, nasionalis, staff, sosialis, refugees, dan geministraf. Lalu ada makna yang kuat dan simbolik. Soekarno memilih kata-kata yang bermakna kuat seperti gotong royong yang ditekankan sebagai inti dasar bangsa Indonesia. Ia juga sering menggunakan simbolisme angka seperti 5 untuk menciptakan dasar negara Indonesia. Contoh, Pancasila dan gotong royong. Lalu yang kedua ada struktur kalimat. Kalimat yang panjang dan kompleks. Soekarno seringkali menggunakan kalimat panjang dengan banyak anak kalimat. Hal ini memberikan kesan berwibawa, tetapi juga membutuhkan perhatian lebih dari pendengar untuk lebih memahaminya. Contohnya, kata pendek bangsa Indonesia, Nace Indonesia, bukanlah sekadar satu golongan orang yang hidup dengan desir assemble di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau atau Madura atau Jogja atau Sunda ataupun Bugis. Yang selanjutnya ada penggunaan atau pengulangan. Untuk mempertegas, ia sering mengulang frasa atau gagasan tertentu.
Ini adalah teknik retorika untuk memastikan inti pesan tertanam di benak para audiens atau para pendengarnya. Contohnya adalah satu nasionalista atau satu nasionalista. Berikut adalah pengulangan yang sering digunakan oleh I.R. Soekarno. Lalu ada juga bukan bangsa Jawa, bukan bangsa Sumatera, bukan bangsa Borneo. Selanjutnya, ada gaya bahasa atau majas. Yang pertama, ada majas retoris atau Soekarno sering menggunakan banyak pertanyaan retoris untuk merangsang pemikiran-pemikiran atau pendengaran para audiensnya. Contoh, apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syarat bangsa? Lalu, yang kedua ada majas perumpamaan. Dalam pidatonya, Soekarno sering menggunakan analogi untuk menjelaskan ide-ide besar dengan cara yang lebih sederhana dan relatable. Contoh, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama. Lalu, yang selanjutnya ada konsisten dengan kaidah kebahasaan atau kaidah kebahasaan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sesuai ejaan, dalam teks asli pidato ini, ejaan menggunakan sistem ejaan Van Voynichs dan ejaan Shawandi. Karena saat ini belum berlaku ejaan bahasa Indonesia EDY. Beberapa kata yang tampak berbeda, misalnya permusyawaratan kini menjadi permusyawaratan. Soekarno kini menjadi Soekarno. Pemilihan kata sesuai makna. Pemilihan kata yang digunakan sesuai makna yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan relevan untuk konteks sosial politik saat itu. Misalnya, nasionalista dijelaskan sebagai dasar sebagai negara kebangsaan Indonesia. Berikut adalah video Soeharto saat Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Nah, berikut adalah contoh video Soekarno yang mengemukakan teksnya tersebut pada tanggal 1 Juni 1945. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.